Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Ilmu Komunikasi berakreditasi A akan mempresentasikan tugas teori komunikasi dengan topik manajemen makna terkoordinasi. Saya Alfia Oktovia Azhara Effendi dengan NIM 192022000009 dari Vkom A3. Saya Nurul Ilmiatus Solihah dengan NIM 192022000057 Vkom A3. Pendahuluan. Untuk memahami apa yang terjadi selama percakapan, Barnett Peirce dan Vernon Cronin mengembangkan manajemen makna terkoordinasi atau CMM. Bagi Peirce dan Cronin, orang berkomunikasi berdasarkan pada aturan. Ahli teori berpendapat bahwa aturan membantu kita tidak hanya di komunikasi kita dengan orang lain, tetapi juga penafsiran kita tentang apa yang orang lain komunikasikan kepada kita. CMM membantu kita menjelaskan bagaimana individu turut menciptakan makna dalam percakapan kita. Manajemen makna terkoordinasi umumnya menunjuk kepada bagaimana individu menetapkan aturan-aturan untuk menciptakan dan menafsirkan makna, serta bagaimana aturan-aturan terjebak dalam sebuah percakapan di mana makna akan terus-menerus terkoordinasi. Aturan utama dalam teori manajemen koordinasi makna. Aturan yang pertama, aturan konstruktif. Komunikator melakukan sebuah interaksi untuk memahami berbagai kejadian ataupun pesan yang disampaikan oleh orang lain. Di sini, penafsiran pesan dapat membantu pemahaman makna pesan. Yang kedua, aturan regulatif. Terkait dengan bagaimana komunikator memberikan reaksi terhadap pesan dan bagaimana mereka memberikan respon atau tanggapan terhadap pesan yang mereka terima. Aturan konstruktif membantu orang dalam interpretasi mereka atas makna, tetapi mereka tidak memberi orang-orang dengan pedoman perilaku. Yang kedua, aturan regulatif, mengacu kepada beberapa aturan tindakan yang seseorang individu lakukan, dan mereka berkomunikasi apa yang terjadi selanjutnya dalam percakapan. Aturan dan pola berulang yang tak diinginkan. Salah satu cara individu mengelola dan mengkoordinasi makna adalah melalui penggunaan aturan. Sebelumnya, dalam bab ini, kita menyebutkan CMM mengikuti perspektif aturan, yang berarti bahwa dialog orang termasuk model untuk bagaimana berperilaku. Untuk ahli teori CMM, aturan menyediakan orang-orang kesempatan untuk memilih antara alternatif. Setelah aturan ditetapkan dalam dialog, negosiasi makna akan memiliki kerangka simbolis yang cukup umum untuk komunikasi. Adalah episode konfliktual interpersonal yang berurutan dan berulang yang dianggap tidak diinginkan oleh individu dalam konflik. Individu-individu dalam pola konfliktual merasa tidak berdaya untuk menghentikan konflik. Manajemen koordinasi makna. Teori tindak tutur. Teori yang menyatakan bahwa makna sebuah percakapan tidak terbatas pada makna kata-kata. Kata-kata dapat menambah makna baru bergantung pada situasi dan bagaimana kata-kata digunakan. Bahasa sebagai alat komunikasi adalah sebuah tindakan lebih dari sekedar berbagi informasi. Teori sistem, sebuah studi lintas disiplin tentang bagaimana fenomena organisasi. Teori interaksi simbolik, teori atau perspektif yang memiliki pengaruh dalam sosiologi yang mengenalkan berbagai tindakan manusia yang dipandu oleh bagaimana mereka menilai berbagai hal yang pada akhirnya dipengaruhi oleh masyarakat mereka. Keberadaan manusia mampu menciptakan dan menafsirkan makna. Selain itu, ada beberapa asumsi juga sebagai berikut. Yang pertama, transaksi informasi bergantung pada makna pribadi dan interpersonal. Asumsi ini berkaitan dengan cara bagaimana orang mengendalikan percakapan. Transaksi bergantung pada makna pribadi dan interpersonal. Makna pribadi didefinisikan sebagai makna yang dicapai ketika seseorang berinteraksi dengan yang lain dan membawa pengalaman yang unik dalam berinteraksi. Makna interpersonal dimaknai dengan hasil ketika dua orang setuju pada interpretasi masing-masing dalam berinteraksi. Yang kedua, manusia hidup dalam komunikasi. Asumsi ini menunjukkan sentralitas komunikasi. Artinya, manusia hidup dalam komunikasi. Kita semua hidup dalam komunikasi. Peirce menolak model proses komunikasi tradisional seperti model linear. Peirce dan Cronin berpendapat bahwa komunikasi harus dikonfigurasikan dan dikontekstualisasikan dalam rangka untuk memulai memahami perilaku manusia. Yang ketiga, keberadaan manusia turut menciptakan realitas sosial. Asumsi ini menyatakan bahwa manusia
turut menciptakan realitas sosial. Keyakinan bahwa orang-orang dalam percakapan bersama membentuk realitas sosial mereka, atau bisa disebut konstruksionisme sosial. Hal ini sesuai dengan asumsi teori interaksi simbolik, teori konstruksi sosial atau konstruksi realitas sosial yang menyatakan bahwa realitas dibentuk secara sosial. Hierarki makna terorganisasi, konten atau isi, menentukan langkah pertama mengubah data yang mentah dan informasi yang dikatakan selama komunikasi menjadi sensorik mata. Tindak tutur. Peirce menjelaskan tindak tutur sebagai sekelompok hal-hal yang sangat akrab seperti janji, ancaman, hinaan, spekulasi, dugaan, dan pujian. Tindak tutur mengkomunikasikan niat pembicara dan menunjukkan bagaimana komunikasi tertentu harus digunakan. Dengan kata lain, tindak tutur adalah tindakan yang kita lakukan dengan berbicara. Episode-episode. Untuk menginterpretasikan tindak tutur, Peirce dan Conan membahas episode-episode atau rutinitas komunikasi yang memiliki awal, pertengahan, dan akhiran yang didefinisikan. Tanda baca juga berkaitan dengan proses identifikasi ketika sebuah episode dimulai atau berakhir. Dalam skrip kehidupan atau pola episode, sejarah, hubungan, dan interaksi setiap individu akan mempengaruhi aturan dan pola interaksi. Skrip kehidupan dapat dikatakan memiliki kesamaan dengan autobiografi masing-masing individu. Pola budaya merupakan gambaran tatanan dunia yang sangat luas dan hubungan seseorang terhadap tatanan tersebut. Artinya, hubungan individu dengan kebudayaan yang lebih besar relevan ketika si individu menafsirkan makna. Kesulitan mungkin timbul ketika dua orang yang mewakili dua orientasi yang berbeda menafsirkan makna oleh sudut pandang tertentu. Oleh karena itu, budaya membutuhkan makna dari nilai-nilai bersama. Episode-episode untuk menginterpretasikan tindak tutur, Peirce dan Conan membahas episode-episode atau rutinitas komunikasi yang memiliki awal, pertengahan, dan akhiran yang didefinisikan tanda baca. Juga terkait dengan proses identifikasi ketika sebuah episode dimulai atau berakhir. Hubungan atau kontrak. Kontrak dapat diartikan sebagai kesepakatan hubungan di mana dua orang menyadari potensi dan batasan sebagai mitra relasi. Lebih jauh lagi, sebuah kontrak mengkomunikasikan batas hubungan yang menyediakan berbagai parameter bagi sikap dan perilaku. Misalnya, bagaimana orang berbicara satu sama lain. Para ahli mencatat bahwa batasan membedakan antara kita dan kami. Koordinasi makna membuat logis rangkaiannya. Dalam pembahasan tentang koordinasi, Peirce percaya bahwa koordinasi yang paling baik dipahami dengan menonton orang berinteraksi setiap hari, menggarisbawahi asumsi pertama CMM. Peirce menyimpulkan bahwa koordinasi mungkin bukan kata pertama yang Anda pikirkan ketika seseorang mengatakan komunikasi. Koordinasi dengan orang lain terkadang menantang karena orang lain mencoba untuk mengoordinasikan tindakan mereka dengan kita. Koordinasi ada ketika dua orang mencoba untuk menalar urutan pesan dalam percakapan mereka. Menurut Peirce, artinya tidak tercapai dalam isolasi melahirkan dalam koordinasi dengan orang lain. 3 hasil yang mungkin ketika dua orang berkomunikasi. Yang pertama, mereka mencapai koordinasi. Yang kedua, mereka tidak mencapai koordinasi. Atau yang ketiga, mereka mencapai beberapa tingkat koordinasi. Gary Philipson mengatakan bahwa realitas sosial tidak terkoordinasi dengan sempurna, sehingga hasil yang paling mungkin dicapai adalah sebagai koordinasi. Ruang lingkup. Beberapa sarjana komunikasi, misalnya Braden 1987, menyatakan bahwa teori itu terlalu abstrak dan ada definisi tepat. Dalam ulasannya tentang CMM, mencatat bahwa teori mungkin bermasalah dengan hal itu, sulit untuk melukis dengan kuas yang besar dan pada saat yang sama memberi perhatian yang layak pada daerah yang sulit. Parsimoni
menggambarkan konsep-konsep sulit dengan cara visual dan ringkas dari melihat percakapan. Misalnya, telah menghasilkan menjadikan model CMM yang efisien dan tersedia untuk konsumen teoritis. Ahli teori mengandaikan tidak ada alasan mengapa metode penelitian tidak dapat digunakan dalam penelitian CMM. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.